Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Sidang jemaat, kita tetap harus bersikap dewasa hari-hari ini. Keadaan apapun, kita tetap dekat dan meraih hadirat Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Dan luar biasa, saya semakin hari kalau memperhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan, maka kita harus mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah jauh sebelum segala sesuatu terjadi yang menyulitkan dalam kehidupan kita. Dia sudah memberitahukan jauh-jauh hari untuk kita siap menghadapi keadaan apapun. Bangsa Israel adalah menjadi bangsa yang senantiasa menjadi tanda, menjadi satu peringatan buat kita. Kenapa? Karena di dalam sejarahnya memang Alkitab berkata dalam Injil Yohanes bahwa Yesus sebenarnya pertama kali datang kembali kepada umat miliknya, kepada orang-orang Yahudi. Namun karena mereka sendiri yang menolak, bahkan menyalibkan Yesus, maka anugerah itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Sebenarnya sama seperti peristiwa awalnya. Bangsa Israel itu dipilih semuanya untuk menjadi imamnya Allah bagi dunia. Tetapi karena tingkah laku mereka, akhirnya Tuhan hanya mewakilkan melalui suku Lewi, keturunan Harun yang menjadi imam besar dan menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Setelah Yesus datang ke dalam dunia dan melayani, bahkan dia mati bagi kita, bangkit dari kematian, kita ada dalam suasana kebangkitannya. Ya, minggu depan kita tanggal 21 ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan ada satu janji Tuhan pada waktu dia naik ke sorga, bahwa dia akan datang kembali. Dan ini menjadi gairah. Saya suka bilang minggu-minggu ini menjadi gairah dalam hidup ini. Kenapa? Karena kalau kita memandang bahwa dunia itu menjadi gairah, ternyata dunia mengecewakan, dunia menyusahkan. Tidak ada lain gairah hidup kita semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Ada janji Tuhan, ada langit dan bumi baru yang dia janjikan buat hidup kita. Karena itu saya katakan hari-hari ini saya bergairah, karena begitu benar janji Tuhan dengan tanda-tandanya bahwa dia akan datang kali yang kedua. Namun sebelum itu kita akan memasuki masa-masa yang penting. Seperti bangsa Israel, seperti tadi saya katakan, seharusnya mereka menerima menjadi imam dunia. Tapi karena tingkah laku mereka, akhirnya dipilih Lewi, keturunan Harun yang bisa melayani ruang maha suci. Tetapi sejak Yesus, dia berikan kepada kita orang yang tadinya harusnya menjadi hamba, orang-orang yang harusnya menjadi pengikut kebenaran, kita menjadi pemilik kebenaran. Kita menjadi gereja Tuhan, kita menjadi mercusuar dunia, kita menjadi pokok kebenaran bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Yesus, kebenaran itu diberikan kepada gerejanya. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan, peristiwa dalam kehidupan bangsa Israel menjadi tanda dan bayang-bayang dalam hidup kita. Bangsa Israel gagal masuk di tanah Kanaan. Awalnya di bawah kepemimpinan Musa, bangsa Israel tidak dapat menembus Yeriko, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Bukan karena Tuhan tidak mampu membawa mereka, tetapi karena pemberontakan. Dan di akhir dari semua peristiwa itu, Musa menjadi tokoh yang akhirnya anti klimaks. Musa begitu luar biasa dari sejak kelahiran, pemanggilannya,
pelayanannya, kepemimpinannya, bahkan Tuhan memuji dia menjadi manusia yang paling lemah lembut di dalam dunia. Pada waktu Tuhan menawarkan kepada Musa, "Musa, bangsa ini saya akan musnahkan. Kamu pisahkan dirimu dan keluargamu, dan engkaulah akan aku pilih menjadi umat milikku." Musa menolak. Musa meminta belas kasihan Tuhan buat bangsanya. Dan ini kelemah lembutan Musa. Makanya Tuhan katakan tidak ada orang yang lemah lembut seperti kehidupan Musa. Musa mengerti fungsi dan kedudukan hidupnya. Dia bukan seorang haus kekuasaan, seorang yang haus kekuasaan. Dia bukan orang yang haus akan harta sanjungan, dan dia hanya ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi saya, karena kebebalan Israel mempengaruhi Musa, Musa gagal mengekspresikan kehendak Tuhan. Dia melakukan hal yang berlebih, memukul batu, padahal Tuhan memerintahkan untuk berkata, memerintahkan batu, tapi dia memukul batu itu di depan bangsa Israel. Akhirnya Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Tapi menurut iman percaya saya, tafsiran dalam kitab Wahyu, akhirnya Musa akan diizinkan nanti berdiri di tanah perjanjian. Pada waktu lain waktu kita akan membahas ini. Bapak Ibu Saudara sekalian sidang jemaat Tuhan, sebelum Musa meninggalkan dunia ini, dan menurut para ahli teologi dan penyelidikan yang saya lakukan, memang Alkitab mencatat tidak ada kuburan Musa. Musa menghilang, dianggap mati oleh orang Israel. Dia memang dipanggil Tuhan. Dia pergi ke satu gunung dan dia tidak kembali, dan orang mencari ya di pegunungan Abarim, saudara. Ya, Musa disuruh oleh Tuhan naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo, dan di sanalah Tuhan mengangkat dia, menyembunyikan hidupnya sampai pada akhir zaman. Ya. Sebelum itu berlaku, sidang jemaat Tuhan, ada pesan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Ulangan pasal 32 44 sampai dengan ayat 47. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya." Di dalam ayat 47, kalimat yang paling menyentuh hati saya adalah satu perkataan Musa yang mengatakan begini, "Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu." Itulah hidup kita. Firman Tuhan adalah hidup kita. Hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang ketakutan, banyak pemerintahan dunia ketakutan, situasi tidak menentu, ekonomi porak-poranda, kehidupan tidak normal, peribadatan di seluruh agama tidak normal. Karena apa? Ketakutan. Ketakutan akan kematian. Saya tidak bisa salahkan. Itu keadaan yang memang menyulitkan. Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, kiranya kita menyadari bahwa kita sebenarnya hidup bergantung kepada firman Allah, bergantung kepada kehendak Allah, bergantung kepada keputusan Tuhan. Itu yang harus kita ingatkan dalam hidup kita. Seringkali kita, bahkan orang-orang Kristen, pemerintahan Kristen, lupa akan hal ini, bahwa sesungguhnya hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Berulang-ulang di dalam Injil,
Begitu Tuhan berkata, terjadilah. Petrus berkata, kalau engkau guru, suruh aku berjalan. Maka Tuhan berkata, mari datang. Dan kalau perkataan itu, Petrus berjalan di atas air. Pada waktu Tuhan mengatakan kepada anak Yairus yang sudah mati, hei anak, bangun. Dia bangun. Pada waktu Yesus menyentuh mayat anak janda dalam perjalanan ke Yerusalem, anak laki-laki seorang janda, anak satu-satunya. Waktu Tuhan berkata, hei anak muda, bangun, bangkit dia. Karena perkataan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sedang jemaat Tuhan, Musa mengingatkan, jauh sebelum segala sesuatu terjadi berlaku dalam hidup Israel, bahkan kepada gereja, dia katakan, ingat perkataan firman Allah, ingatkan dan perintahkan anak-anakmu melakukan firman Allah, karena perkataan itu bukan hampa. Kita seringkali dipengaruhi hidup kita oleh hoak, oleh kebohongan, bahkan ada kebohongan yang sangat kita percayai. Dari dulu kita seringkali hidup dalam mitos, sehingga ada kalanya Alkitab dianggap mitos. Kita didongengkan dan sejak kecil cerita Cinderella, upik abu dari orang yang disia-siakan, lalu tiba-tiba dia menjadi seorang ratu, seorang putri dari seorang pangeran. Dongeng indah. Sehingga pada waktu kita membaca kisah Yusuf, yang tadinya dari budak, dari tidak ada apa-apa terpenjara, hari itu menjadi raja, seolah-olah jadi dongeng. Padahal itu adalah perkataan Allah, itu adalah fakta sejarah, itu adalah kebenaran, dan itu bisa terjadi dalam hidup kita hari ini juga. Perkataan Allah itu bukan hampa, tetapi firman Allah katakan, perkataan Allah itu adalah hidupmu, kehidupan kita. Tanpa firman Allah, dunia ini kacau, hidup saudara kacau, ekonomi saudara kacau, kehidupan kita akan porak-poranda. Karena itu saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari terakhir nubuat firman Tuhan mengatakan begini. Mari kita buka di dalam 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2. Di dalam ayat yang ketiga, sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Ini ayat cukup panjang tapi penting. Janganlah kamu membeli dirimu disesatkan dengan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal ini telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukannya baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau dia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat ini mengatakan bahwa pada akhirnya gereja akan dihujani dengan kepalsuan, gereja akan dihujani dengan penipuan-penipuan, dan akan ada banyak orang terjebak oleh perbuatan kepalsuan ini. Sebelum manusia durhaka, antikris muncul,
antikris sudah banyak beredar-edar rohnya dan membuat kepalsuan demi kepalsuan. Saudara lihat saja di YouTube, media sosial, Facebook. Sangat heran sekali ada banyak anak Tuhan mudah percaya kepada dongeng palsu dan laku sekali, ya. Ada hamba Tuhan yang jengkel melihat kenapa yang sesat, yang palsu ini banyak orang senang. Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa hari-hari terakhir akan ada banyak orang yang murtad sebelum manusia durhaka muncul. Banyak orang yang senang dengan pengajaran sesat, dengan kepalsuan, yaitu mereka yang akhirnya akan menerima kebinasaan. Jangan heran. Tugas saya sebagai gembala sidang, saudara, tugas hidup saya untuk menekankan kepada saudara, ciri kedewasaan adalah berdiri teguh dan mengenal rencana Allah dengan benar. Di saat-saat yang enak, baik, tenang, yang mungkin kita senang untuk kita berbakti kepada Tuhan. Tetapi pada waktu gelombang besar, pada waktu Petrus minta berjalan di atas air, Yesus katakan mari, dan Petrus berjalan di atas air. Oh, dia merasa hebat. Saya di antara salah satu murid yang bisa berjalan di atas air. Oh, haleluya. Tapi begitu dia perhatikan gelombang angin, dia tenggelam. Dia masuk di dalamnya. Saudara, kita harus punya kekuatan teguh kepada perintah Tuhan. Petrus sudah membuktikan itu. Oleh karena itu tugas saya sebagai gembala sidang mengingatkan perkataan Tuhan melalui Musa. Ingat bahwa perkataan firman Allah bukan hampa, bukan kosong, tetapi dengan itu kamu hidup. Dengan itulah kehidupanmu berada. Itulah hidupmu. Ini pernah diulang oleh Petrus di hadapan Yesus. Karena itu Petrus ada banyak sisi positif dalam hidupnya. Tetapi kita tahu dia kekuatan seringkali muncul kekuatan diri. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai dengan ayat 68. Firman Tuhan berkata begini. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Karena Yesus mengatakan kebenaran, akulah roti hidup, akulah orang yang menciptakan roti itu, bukan Musa. Akulah pribadi, akulah oknum yang menciptakan. Ya maaf tadi saya pakai kata orang. Akulah pribadi yang menciptakan mana itu. Tapi mereka tidak mau menerima, mereka meninggalkan Yesus. Undur. Lalu apa yang Yesus katakan? Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini luar biasa jawaban Simon Petrus. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Petrus mengulang apa yang diingatkan Musa. Ingat, perkataan ini bukan hampa, tapi ini adalah hidupmu. Hidup kita ditentukan oleh firman Allah. Saya ingin kembali kepada kitab Ulangan. Sebenarnya apa yang dinyanyikan Musa? Ya, ini harus ada pembelajaran Alkitab. Tapi singkat, dalam khotbah ini sudah nanti baca dari pasal 32 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-43. Sudah baca nyanyian Musa dan apa maunya Tuhan. Tuhan menyuruh Musa menyampaikan kembali, mengingatkan firman Allah dan mengajar mereka untuk mengingat tentang Tuhan. Lalu diingatkan sejarah bahwa mereka memiliki Tuhan yang menjadi gunung batu pelindung, penolong hidup mereka. Tetapi akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan rawat mereka keluar dari tanah Mesir, berikan tanah perjanjian. Tapi akhirnya mereka berontak kepada Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan tidak bisa tidak harus menghukum umatnya. Tidak bisa tidak harus mendisiplin umatnya. Saudara, Tuhan menyayangi gerejanya. Tetapi cara dia menyayangi akhir zaman ini, dia perlu mengingatkan dengan cara mendisiplin hidup kita. Tuhan tidak ingin membiarkan kita terlena dengan dunia, terikat dengan pengajaran palsu.
kelimpahan bohong, ajaran palsu mengenai keberhasilan di dalam dunia. Melalui peristiwa corona ini, Tuhan mengingatkan melalui pandemi ini, bahwa Dia ingin mengingatkan kita tentang nilai hubungan kita kembali dengan Tuhan. Nilai yang sesungguhnya, kepercayaan, keteguhan hidup kita kepada firman-Nya. Dan saudara, kalau saudara membaca nyanyian Musa yang disampaikan Musa, dan ini adalah dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, pada waktu bangsa-bangsa mengolok-olok karena Israel didisiplin oleh Tuhan, sama seperti hari-hari ini, gereja seperti tidak nampak kekuasaannya. Mungkin dunia mengolok, mungkin orang-orang duniawi mengolok bagaimana gereja. Engkau juga ketakutan, engkau juga sembunyi, engkau juga dalam keadaan lemah, sama seperti kami. Saudara, kita tertunduk malu karena kenyataannya kita dalam keadaan seperti ini. Namun firman Allah berkata, itu justru membangkitkan rasa sayang Tuhan kembali kepada umatnya. Dia tidak mau orang lain campur tangan tentang disiplin Dia kepada anaknya. Dia tidak mau orang lain mengolok-olok, mengambil kesempatan melemahkan gereja, menginjak-injak harga diri gereja dengan apa yang Dia lakukan dalam hidup kita, pendisiplinan yang Dia lakukan. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bangkit melawan dunia. Tuhan menyayangi kepada gerejanya. Apa yang kita pelajari dari hal ini? Pada waktu kita didisiplin oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap percaya, karena kasih sayangnya tidak hilang. Hanya Dia sedang mendisiplin kita, mengajar kita, membentuk hidup kita. Dia tidak meninggalkan kita. Jangan pertanyakan kasih Tuhan, jangan pertanyakan kasih sayang Tuhan, perhatian Tuhan. Tapi tunduklah dengan rendah hati, karena waktunya, pada waktu Dia melakukan kasih sayang dan pembelaannya, luar biasa janji Tuhan. Firman Tuhan katakan, Israel kembali disayang oleh Tuhan. Berulang-ulang Tuhan memperbaharui kasih-Nya. Karena itu perjamuan Tuhan yang sering kali ini kita nikmati dalam iman. Waktu kita mengangkat cawan, cawan itu adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah yang menyucikan semua dosa hidup kita, kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan kita, kejahatan, pemberontakan hidup kita. Dia hapuskan, Dia menyayangi dan memperbaharui perjanjiannya. Tapi ingat, syarat satu-satunya, jangan tinggalkan Dia. Carilah perkataannya, karena perkataannya adalah kehidupan kita. Gereja memerlukan perkataan Tuhan. Oleh karena itu hari-hari ini, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saya sangat merindukan jemaat Tuhan lebih lekat kepada firman-Nya, lebih dekat kepada kebenarannya, lebih lekat kepada kehendak-Nya. Kita berdiri teguh dan tahu rencananya. Justru kita tidak perlu takut. Kita memang jaga kesehatan. Kita ngikuti nasihat pemerintah, cuci tangan, physical distancing, bahkan sampai ya sudah kita kebaktian di rumah-rumah dengan cara seperti ini. Tidak perlu marah, tidak perlu kecewa. Kita coba jalani perubahan-perubahan ini dalam hidup kita. Namun saya ingin katakan yang paling utama, jangan dilemahkan oleh iblis. Kita justru olok iblis. Apapun yang kau lakukan, kami tetap percaya firman Allah. Apapun yang kau lakukan, kami tetap bisa berbakti kepada Tuhan. Kami tetap mencintai Tuhan. Tuhan sedang mendisiplin kami. Tuhan sedang mengajar kami. Tuhan sedang mendera kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu adalah bukti cinta Tuhan bagi kehidupan kita. Dunia, jangan olok kami. Karena cintanya kuat bagi kehidupan kami. Cinta Tuhan lebih daripada mau. Karena itu Yesus mau mati di atas kayu salib. Karena begitu cinta kepada kehidupan kita. Tuhan begitu ajaib buat saya dan saudara. Karena itu firman Tuhan mengingatkan hidup kita. Seperti perkataan Musa, ingat bahwa perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu.
Saya ingin katakan kepada jemaat Tuhan GBD Bukit Hermon, firman Tuhan itu adalah hidupmu. Begitu engkau melalaikan firman Allah, engkau melalaikan hidupmu, engkau membuat kesempatan kemenangan, engkau membuat kesempatan pertolongan, engkau membuat kesempatan keberhasilan, engkau membuat segala kesempatan yang paling mulia dalam hidupmu kalau engkau meninggalkan firman Allah. Mari percepat kedewasaan kita dengan kita cinta akan firman Allah. Makin dekat, makin lekat, makin cinta kepada firman-Nya. Firman dan kasih dan kemurahan-Nya biarlah membanjiri kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan, biarlah tiap hari di rumah. Karena itu saya menasihati rumah tangga jaga baik-baik ya. Karena ini kebaktian makin kecil di rumah-rumah, maka kalau dalam rumah tangga ada pertengkaran, persoalan, maka kebaktian akan jadi janggal. Kalau di gereja satu yang lain ada permasalahan karena banyak orang tidak kelihatan. Kalau dalam rumah tangga sudah kebaktian dalam rumah, anak marah orang tua marah anak marah satu dengan yang lain, kacau kebaktian. Ini diajar untuk mengajar kita lebih mementingkan hidup persekutuan daripada semua kepentingan hidup kita. Karena kita perlu Tuhan. Ya. Kita punya masalah dan persoalan memang ada, saudara. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Saya, ibu rohani, anak-anak, ya, semua kita ada permasalahan. Biasa ya. Tapi jangan dikalahkan dengan permasalahan. Jangan dikalahkan dengan kehidupan dunia ini. Ingatlah, perkataan itu adalah perkataan, bukan hampa, tapi itu hidup kita. Karena itu jaga. Saya mendoakan sidang jemaat bisa menjadi tenang supaya kita bisa beribadah dan berdoa. Setiap keluarga, setiap pribadi, kita sadar. Saya juga menyadari ada banyak yang akan dibuat iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Tapi saya ingin katakan, jemaat Bukit Hermon akan semakin hari makin kuat. Bukan karena pendetanya, bukan karena gembalanya, bukan karena siapa-siapa, tetapi karena jemaat Tuhan GBD Bukit Hermon lekat kepada firman, lekat kepada Tuhan dan janji. Kasih sayang Tuhan ada menyertai kita. Dan biarlah hidup dan kekuatan Tuhan nyata bagi kita. Tuhan memberkati saya dan saudara. Dan biarlah kita terus hidup dengan firman-Nya. Karena itulah kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Sudah bagi berdiri semua. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan pujian mulia, mulia bagi anak domba. Puji Tuhan. Mari kita datang di hadirat. Mari kita rasakan kasih dan kemurahan. Biar firman Allah mengalir dalam hidup. Biar kuasa Tuhan ada menyertai engkau semua. Sidang jemaat dimanapun kau berada, saya percaya Roh Kudus dan kuasa firman yang sedang membasuh hidupmu, menolong dan mengerjakan keselamatan dalam hidupmu, mengerjakan cinta kasih dan perhatian Tuhan. Mari kita akan pujian mulia-mulia bagi anak domba. Dia begitu mencintai saya dan saudara sampai dia mati di atas kayu salib. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia.
memerintah selamanya atas segalanya di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan firman Allah, perkataan yang hidup dan membawa kepada kekekalan. Semakin engkau dekat kepada firman-Nya, dekat kepada hadirat-Nya, semakin kuat kehidupan. Bahkan maut tidak bisa memisahkan kita. Kalaupun di dalam kehidupan kita Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, bahkan kematian, kalau kita tetap memiliki iman dan percaya kepada Dia, keteguhan hati dan penyerahan yang sungguh kepada Tuhan, alam maut tidak bisa menguasai kehidupan kita. Kemenangan menjadi milik kita, langit dan bumi baru menjadi bagian kita, kerajaan 1000 tahun damai menjadi waris kehidupan kita. Itulah yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut. Biarlah firman Allah benar-benar teguh di dalam hidup kita. Kita menjadi pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan, mengenal kehendak dan rencananya, mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan teguh berpegang kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang dulu ditata, sebab semuanya ada segalanya di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang dulu ditata, dan Kau akan memerintah selamanya atas segalanya di bumi. Silakan salah seorang anggota jemaat Tuhan di rumah, kepala keluarga berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan.